melambai ya, melambai. Shalom sekolah minggu. Apa kabarnya? Sekali lagi, tapi penuh dengan semangat. Apa kabar sekolah minggu? Oke, berarti udah siap mau mendengarkan firman Tuhan, betul? Oke, sebelum itu kakak mau tanya dulu. Siapa yang tahu tema Natal kita? Mana taktik acara kita? Ayo. Siapa tahu tema Natal kita hari ini? Coba kita baca sama-sama. Apa? 1, 2, 3, ya. Yesus. Dalam ayat apa? 2 Petrus. Oke. Siapa yang tahu isinya? Dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Ada yang tahu isinya? Nggak ada. Oke, kakak bacakan dari sini. 2 Petrus 3 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, sebelum kakak bawakan firman Tuhan, kakak mau kenalkan dulu. Kayaknya dari tadi Salpok sama yang di belakang, betul? Betul? Salpok sama yang di belakang? Oke. Siapa di sini yang mau? Karena kakak di sini nggak sendiri, kakak bawa teman-teman kakak yang di belakang. Jadi firman Tuhan pada malam ini bukan kakak yang menyampaikan secara sendiri, tetapi ada teman-teman kakak. Jadi siapa kira-kira kalian mau nggak kenalan sama mereka? Semangat dong, mau nggak? Oke, tapi kayaknya belum muncul mereka ya. Atau kalian yang manggil? Bisa? Oke, kalau kalian mau lihat teman-teman kakak, ada kode dan triknya. Kalian panggil begini, teman-teman, main yuk. Bisa? Coba kita tes sekali. 1, 2, 3, ya. Kakak intip dulu. Mana mereka? Kok nggak muncul? Coba sekali lagi. Lagi. Teman-teman, main yuk. 1, 2, 3. Apa itu? Nampak? Oke, kayaknya mereka kurang semangat katanya. Coba berdiri dulu sekolah minggu. Udah? Tangannya kalau manggil gini ya. Teman-teman, main yuk. Tangannya 2. Kayak mana? Semangat ya. 1, 2, 3. Berapa teman kakak? 3. Oke, udah boleh duduk. Nanti pendarahan. Duduk. Teman kakak ada 3. Jadi di sini dengar ya, kalian kan punya nama. Jadi teman kakak juga punya nama, walaupun beda muka-mukanya. Mereka namanya juga beda. Jadi kalian mau kenalan nggak? Oke, yang mana dulu mau yang kita kasih kenalan dulu? Mana? Ini? Oke, dari sini ya. Kakak berambut kuning. Halo. Mana suara sekolah minggu? Ayo, kok semangat semuanya. Aku sapa lagi ya. Halo.
Nanti bikin orang yang kalian panggil namanya dari D, bukan B ya. Dini. Oke, lanjut kakak. Kalau nama panjang aku Dini. Tahu semuanya kalau nama panjang aku dipanggil Dini. Salam kenal ya teman-teman. Iya, siapa namanya? Dini. Kalau itu nama pendek, kalau nama panjangnya? Oke, sekarang kita lanjut. Kakak berambut warna apa ini? Warna ungu. Oke, lanjut kakak. Halo teman-teman. Tetap kakak. Halo teman-teman. Mau kenalan nggak sama aku? Oke, perkenalkan nama aku itu siapa ya? Siapa ya? Nama aku itu mau tahu aja atau mau tahu banget ini? Oh, mau tahu banget? Banget. Oke. Nama aku itu adalah Chelsea Saragi. Siapa sini? Kak, siapa sini? Bersaragi atau bersaragi? Siapa di sini yang boru atau marga Saragi? Angkat dulu tangannya. Atau lupa sama borunya? Kok banyak kakak, banyak di sini Saragi. Oke lah, kalau nggak ada mungkin lain kali ya kan kak? Iya, lanjut. Sekarang kita masuk ke siapa ini? Iya. Iya. Ini? Iya. Oke, lanjut kakak. Hei, suaranya. Shh, kita mau kenalan dulu. Siapa yang terakhir ini? Lanjut. Shalom teman-teman. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Wih, ramai-ramai kali ya hari ini. Iya. Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Yes. Perkenalkan teman-teman, nama aku adalah Ana. Ana. Ya, Ana. Salam kenal teman-teman. Siapa namanya tadi? Oke, kakak tanya dulu lagi sekali lagi. Ini siapa namanya? Di. Kalau ini siapa namanya? Baru apa tadi? Kalau ini siapa namanya? Ana. Ana. Oke. Cukup sekian dulu kita kenalan sama teman kakak. Jadi sekarang kita mau lanjut cerita firman Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah nanam pohon bunga? Siapa yang pernah? Atau menanam sayur? Kalau menanam sayur itu dari mana dulu? Dari bibit. Tahu bibit sekecil apa? Kecil kali. Jadi kalau kita nanam pohon bisa tumbuh besar langsung. Kalau kita mau besar mau diapain? Nah, jadi firman Tuhan cerita kita, kakak punya cerita yang akan dibawakan teman kakak tentang menanam pohon. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Kurang semangat. Mau dengar ceritanya tidak? Tadi ceritanya kakak bilang tentang apa? Ayo. Tentang apa? Tentang menanam pohon. Oke. Pada suatu hari ini ceritanya di dalam sekolah. Kakak berjalan teman
yang pertama namanya Kak Cel. Yang guru apa tadi? Di sekolah ada Ana sama ada di Dini. Jadi mereka ada proyek katanya untuk menanam pohon. Jadi ceritanya selanjutnya, mari kita dengarkan cerita dari teman kakak. Ana, Dini, bibit ini sangat berharga, melambangkan iman kalian kepada Yesus. Untuk tumbuh kuat, bibit ini butuh dua hal utama. Yang pertama yaitu air, sebagai melambangkan doa, dan pupuk yang melambangkan firman Tuhan ataupun Alkitab. Dek. Saya mengertinya. Jadi, saya harus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari ya. Iya. Tepat sekali, Ana. Itu namanya kedisiplinan rohani. Kita harus konsisten, tidak ada pertumbuhan yang instan. Aduh, harus tiap hari ya Pak. Menyiramkan itu sangat capek. Apalagi membaca buku tebal seperti Alkitab. Bisakah saya cuma menyiramnya seminggu sekali Kak? Lagi pula kan bibit ini cuma bibit kecil. Kenapa sih aku harus repot-repot? Dini, kamu hanya menyiram seminggu sekali. Apa yang terjadi? Akarnya akan lemah. Saat datang masalah ataupun angin kencang, bibitmu akan mudah roboh ataupun tumbang. Tuhan mau kita itu bertumbuh dari hari ke hari. Dini, ayo kita rajin. Kita akan rajin berdoa, baca firman. Itu seperti makanan bagi jiwa kita. Baiklah, tapi aku hanya janji saja ya. Aku nggak janji terus untuk menyiramnya setiap hari. Oke, tadi katanya mereka berjanji untuk ngapain? Untuk ngapain? Untuk menyiram setiap hari. Jadi adik-adik, ibaratkan gini nih, pohon ibaratkan kita manusia adik-adik. Jadi kalau adik-adik nggak berdoa, nggak baca firman katanya, kita nggak akan tumbuh besar kayak pohon. Begitu juga dengan tanaman. Kalau nggak kita siram setiap hari, kalau nggak kita pupuk, pohonnya akan apa? Akan apa pohonnya? Layu dan mati. Kalian mau kayak pohon layu dan mati itu? Nah, jadi setelah mereka, teman-teman kakak, setelah menanam bibit itu, ternyata mereka merawatnya berbeda. Ada yang menyiramnya setiap hari, ada yang tidak. Maka apa yang terjadi? Apa perbedaan pohon yang disiram setiap hari dengan pohon yang tidak disiram? Apa yang terjadi kira-kira? Oke, mari kita saksikan selanjutnya. Bentar ya Dini, aku berdoa dulu. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tolong kuatkan aku hari ini. Wah, firman Tuhan hari ini menguatkan hatiku. Bibit ini membuatku mengerti kasih karunia. Aduh, malas sekali aku. Anak ini sok sibuk. Padahal kan bibitku ini sangat luar biasa dan baik-baik saja. Tidak ada yang beritahu. Kalau aku tidak menyiramnya, aku hanya akan menyiramnya kalau aku ingat. Lebih baik aku main game atau nonton video lucu. Dini, kamu sudah membaca berdoa hari ini? Sudah baca firman? Sudah berdoa dalam hati. Gampang kok. Cuman bilang amin, 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 dan amin. Itu dalam 5 kali. Firman Tuhan kan itu sudah tumbuh dalam hati kita. Untuk apa membaca lagi? Tuhan kan itu
sini yang sering berdoa sama baca Alkitab? Angkat dulu tangannya. Tadi kakak lihat di taktik acara ada apresiasi hadiah kan? Siapa yang sering? Yang hafal ayat hafalan setiap minggu, yang sering berdoa. Cuma berdua, cuma satu dua. Siapa? Ayo siapa? Kalau kita berarti masih banyak ini sekolah minggu yang belum baca atau berdoa setiap hari ya. Nah, teman-teman adik-adik tahu nggak? Kalau kita berdoa nanti di hari Natal ini pasti kita dapat hadiah, betul nggak? Betul nggak? Mau dapat hadiah? Mau? Jadi kalau mau dapat hadiah harus ih, kok diam? Harus apa kita? Rajin. Kayak pohon yang disiram setiap hari. Maka pohon itu akan tumbuh. Nah, kalau kita nggak disiram, nggak dikasih pupuk, atau kita nggak berdoa, nggak baca firman, datanglah musibah. Tahu musibah yang terjadi sekarang bagaimana? Banjir dan longsor. Itu kenapa bisa? Kenapa bisa longsor? Karena nggak ada akar pohon yang kuat. Itu karena jarang disiram sama dipupuk. Jadi kalau kita ibaratkan pohon, adik-adik, kalau kita nggak berdoa dan baca firman Tuhan, terus nanti ada bencana, pasti kita akan ini sekarang yang Natalan sekolah minggu atau mama-mama atau bapak-bapak ini? Bapak-bapak yang Natalan? Iya, soalnya suara sekolah minggu kedengeran. Sekali lagi kakak, kalau kita nggak disiram sama dipupuk, terus datang bencana, kita bakal apa? Bakal hancur. Bakal apa? Roboh. Bakal apa lagi? Terjebak. Dan kita bakal jatuh dalam dosa. Emang mau? Enggak. Nah, jadi ceritanya seketika sewaktu mereka sudah menanam pohon, datanglah bencana yang sangat dahsyat seperti di Sumatera terjadi longsor. Maka terjadilah apa? Mari kita saksikan. Banjir, angin, banyak banjir, tolong, anginnya kencang sekali. Aku pegang berharap pada Yesus untuk aku keluar karena rajin berdoa. Aku takut, aku merasa sangat lemah. Kenapa bibirku tidak kuat seperti milik Ana ya? Dini, ibu sudah bilang akan mudah kekal karena kamu tidak konsisten menyiramnya atau kamu tidak berdoa dan memupuk tanaman itu, atau kamu tidak sering mendengarkan firman Tuhan. Kamu hanya mau. Aku sangat menyesal, Pak. Aku kira tidak ada yang tahu kalau aku malas. Aku berpikir pertumbuhan itu bisa disembunyikan. Sudah, tidak Dini, Tuhan melihat hati kita. Kekuatan iman tidak dinilai dari penampilan dari luar saja, tetapi dari akar ketaatanmu kepada Yesus Kristus. Nah, itulah akibatnya dari kita yang tidak sering berdoa dan membaca firman Tuhan. Hilang seketika tumbuhan yang kita tanam. Maka dari itu adik-adik,
kita saksikan. Ana, karena bibit kamu kuat, sekarang kamu harus berbuat. Artinya, kamu harus berdampak pada orang lain. Bagaimana caranya, Kak? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, kita bertumbuh dalam kasih karunia. Sekarang kamu harus membagikan kasih karunia itu kepada Dini. Ajarilah dia cara berdoa yang benar. Ajarilah dia membaca firman dengan senang hati. Tentu saja, Kak. Dini, jangan khawatir ya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Aku mau bantu kamu loh. Aku akan menemani kamu membaca Alkitab setiap hari. Kita bisa berdoa bersama setiap sore. Yeay, Ana, terima kasih ya. Kamu benar-benar menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada aku. Aku berjanji, aku akan terus berusaha keras, bertumbuh, dan tidak malas lagi. Nah, itulah pertumbuhan yang sejati ya adik-adik. Jadi, ketika kita dilanda kehancuran, teman kita nih dalam kesulitan, sebaiknya kita menolong. Contohnya, siapa ya? Siapa namanya? Vira. Ketika Vira mau sekolah minggu, apa yang Vira lakukan? Pernahkah Vira ngajak teman, ayo sekolah minggu? Pernah. Sekolah minggu